Halo seluruh, assalamualaikum. Kali ini kita pelajaran seni budaya lagi untuk kelas 9 ya. Dalam materi pameran dan pengelompokannya. Jadi materinya itu banyak, tapi kita akan kelompokkan dulu dari pembahasan yang kecil-kecil yang penting kalian paham. Oke? Ini videonya. Check this out. Joko Pamungkas dalam pelajaran seni budaya kelas 9. Materi SMP-nya ini pameran dan pengelompokannya. Oke. Semoga kalian tetap sehat di rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Lanjutkan. Kita dalam mempelajari pameran, alurnya adalah pengertian. Kita harus mengerti pengertiannya, fungsinya, dan tujuan pameran. Perencanaannya pameran harus mengetahui, pelaksanaan pameran bagaimana, dan evaluasi setelah pameran itu dilaksanakan. Pameran sepertinya kalian pasti tentu sudah pernah mengikuti atau melihat alias menonton pameran itu. Ada pameran desain, mungkin pameran benda-benda elektronik dan sebagainya, dan itu semua nanti kita jelaskan di materi ini. Nanti setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan tujuan pameran seni rupa bagi siswa, mengklasifikasikan berbagai jenis pameran menurut tempat pelaksanaannya. Yang ketiga, menyusun kegiatan awal dari sebuah pameran di sekolah. Yang keempat, merumuskan organisasi kepanitiaan pameran. Yang terakhir, tentu saja setelah mengetahui teorinya, kalian harus melaksanakan pameran kelompok atau pameran kelas. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada pameran yang di tampilan kalian ada nomor 1, 2, 3, 4. Itu semua termasuk ke dalam pameran. Dan salah satunya ada yang bukan. Kita lihat nomor 1 itu ada sebuah gambar, beberapa gambar yang ditempelkan di luar ya, di luar ruangan. Kalau yang nomor 2 itu kumpulan sound system, ada musiknya ya. Nomor 3 itu di dalam ruangan, dan yang keempat itu di luar, di dalam ruangan tapi di sekat-sekat. Nah, itu nanti kita bahas. Pengertian fungsi dan tujuan pameran. Pengertiannya, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Berbagai karya seni rupa yang dipamerkan antara lain, yang pertama ada pameran lukisan. Nah, ini ya, ini adalah salah dua kakak kelas kalian yang telah melukis dan berhasil memamerkannya, dan juga itu sebelahnya adalah contohnya ya, contoh pamerannya. Yang ini selanjutnya pameran patung. Nah, ini patung-patung yang dijadikan satu. Yang selanjutnya ada pula pameran kriya alias kerajinan tangan. Kalau di tempat kalian dulu SD atau SMP ya, di pelajaran kita sendiri ada mapel prakarya. Nah, kerajinan-kerajinannya itu ditampilkan dan dijadikan satu, dipamerkan menjadi sebuah pameran kriya. Selanjutnya, pameran tekstil. Nah, pameran tekstil bisa berarti pameran baju, bisa pameran batik. Nah, itu semua merupakan pameran tekstil. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan kain-kain, maka itu termasuk pameran tekstil. Bisa juga bahan-bahannya, misal kita di sana menampilkan cantingnya atau alat-alat yang bisa membuat benda menjadi kain, maka itu termasuk ke pameran tekstil. Sekarang kelompokkannya. Secara umum jenis pameran dapat dikelompokkan menjadi berapa sih? Nah,
Berdasarkan jenis karyanya, pameran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pameran homogen, yaitu dia memiliki satu jenis karya saja. Misalkan ada sebuah pameran yang hanya menampilkan lukisan saja, berarti itu menampilkan suatu jenis karya, satu jenis karya yang termasuk ke dalam pameran homogen. Homo itu berarti sama ya. Berarti karya apapun yang satu jenis yang ditampilkan, misalnya pameran kriya saja, berarti itu termasuk pameran homogen gitu ya. Yang kedua ada pameran heterogen yang isinya berbagai jenis karya. Jadi di situ ada kumpulan orang yang menampilkan lukisan, ada yang menampilkan kriya, ada yang menampilkan motor, misalkan dijadikan satu, maka itu termasuk pameran heterogen. Jadi karya yang ditampilkan ada berbagai jenis karya, atau juga bisa disebut dengan berbeda-beda gitu ya. Selanjutnya, berdasarkan jumlah pesertanya, pameran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pameran tunggal, yaitu pameran yang pesertanya hanya seorang saja, artinya hasil karya yang dipamerkan buah karya satu orang saja. Misalkan ada seseorang yang bernama Topan, misalkan dia adalah seorang pelukis terkenal, lalu dia mau memamerkan kumpulan hasil karyanya di sebuah ruangan. Jadi itu hasil karyanya si Mr. Topan itu ditampilkan dalam suatu ruangan, maka itu disebut pameran tunggal karena hasil satu orang saja. Yang kedua pameran kelompok, yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu, beberapa atau anggota suatu kelompok. Misalkan kelompok pameran kelas 9, kelompok mahasiswa, kelompok kekerabatan, dan kelompok lainnya, seperti yang dulu pernah kalian saksikan di SMP 1 Bonorowo. Tentu saja kalian itu telah menonton pameran kelompok itu ya. Pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Ada pameran yang dilakukan di dalam ruangan, ada pameran yang dilakukan di dalam ruangan seperti yang kita tadi katakan, yaitu pameran yang dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau di museum. Penyelenggaraan pameran di dalam ruangan atau indoor harus memperhatikan pemenataan ruangan, unsur cahaya, dan sirkulasi pengunjung. Jadi ada jalur masuk, jalur keluar, dan pencahayaannya. Karena kita menampilkan karya, berarti karyanya harus terlihat, walau di dalam ruangan harus tetap terang ya, khususnya menyoroti bagian karya-karyanya tadi. Pameran di luar ruangan atau outdoor, yaitu penyelenggaraan pameran ini biasanya karya-karya yang tahan terhadap suhu ruang terbuka, misalkan patung batu, walaupun bisa juga pameran lukisan atau keramik. Ya, pameran lukisan atau keramik yang tahan terhadap suhu ya. Misalkan kalau di luar negeri sana ada pameran bentuk-bentuk es yang dibentuk menjadi suatu bentuk karakter tertentu, bentuk hewan, bentuk manusia. Nah, itu harus di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan gimana? Apa yang terjadi? Meleleh guys. Nah, itu saja. Sekarang ada tugas nih. Kalian silakan ceritakan kembali tentang apa yang kalian dapatkan dari video ini melalui rekaman voice note, kirimkan kepada saya melalui WhatsApp saya, oke? Jadi simpulkan lagi yang ada di video ini, ceritakan lagi pameran itu adalah ini dapat dikelompokkan menjadi ini. Nah, kalian rekam di dalam voice note dan kirimkan kepada WhatsApp-nya Pak Guru. Terima kasih, itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini, dan tetap belajar, tetap semangat walaupun dalam pandemi. Memang khususnya kalian harus belajar dalam kondisi pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.